Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Yani Aksya dari Biologi A semester 5. Dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video selanjutnya. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Keanekaragaman ditimbulkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena faktor gen, dan yang kedua karena faktor lingkungan. Tidak hanya itu, keanekaragaman hayati juga meliputi beragamnya gen, spesies, juga ekosistem. Nah, dari ketiga hal ini adalah tingkatan yang akan kamu jumpai dalam materi keanekaragaman hayati. Yuk kenalan lebih lanjut. Yang pertama, ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman di tingkat ini disebabkan adanya variasi gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan, misalnya pada padi atau Oryza sativa dengan varietas seperti terdapat padi rojo lele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain misalnya pada mangga atau Manifera indica dengan varietas ada mangga arum manis, mangga gandum, mangga mana lagi, mangga golet, dan lain sebagainya. Kemudian durian atau Durio zibetinus dengan beberapa varietas seperti durian petruk, durian bawor, dan lain sebagainya. Kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana keanekaragaman yang satu ini dapat kita temukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Misalnya pada tingkat genus ada genus citrus atau jeruk bali, misalnya jeruk nipis, jeruk manis, dan berbagai varietas jeruk lainnya. Kemudian ada dari genus Musa, misalnya dari buah pisang atau itu pisang, berbagai pisang Ambon atau pisang-pisang yang lain. Kemudian ada tingkat famili, misalnya dari famili Poaceae, itu berupa tanaman padi, tanaman jagung, alang-alang, dan sebagainya. Kemudian ada juga famili Zingiberaceae, yaitu dari kelompok misalnya dari kunyit, jahe. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim, perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Contoh dari adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini dapat kita jumpai dari ekosistem lumut misalnya, kemudian ekosistem hutan konifer, di mana ekosistem hutan konifer ini didominasi oleh berbagai tumbuhan berdaun seperti berbentuk seperti jarum, misalnya pada pinus atau cemara seperti itu. Kemudian ada juga ekosistem padang rumput, di mana ekosistem ini terdapat di wilayah
kering dengan ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut dengan didominasi oleh rumput-rumputan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan ekosistem gurun, di mana pada ekosistem ini memiliki perbedaan suhu yang mencolok antara pada siang hari dan juga malam hari, dengan disertai angin kencang, iklim yang panas, dan hujan yang sedikit, serta didominasi oleh tumbuhan xerofit, misalnya pada tumbuhan kaktus. Kemudian ada juga yang dinamakan ekosistem pantai, di mana pada ekosistem ini didominasi oleh formasi vertebrate dan bongatania berbentuk fardu atau pohon. Contohnya pada ekosistem pantai itu terdapat misal pada tumbuh-tumbuhan terdapat pohon kelapa misalnya, itu. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan adanya video mengenai keanekaragaman hayati ini, teman-teman dapat lebih mudah memahami, mempelajari keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.